Shalom, selamat pagi, sahabat GCC, brother and sister yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada yang kami inginkan di bumi ini selain Kau, Tuhan. Di luar Engkau kami tidak berbuah, di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa, tetapi di dalam Engkau kasih karunia Tuhan itu selalu membuat kami kuat dan lebih lagi paham tentang satu kebenaran di dalam Engkau. Tuhan Yesus, buka hati kami Bapa supaya kami mengerti pengharapan-pengharapan yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami buka hati, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, Jesus. Selain Kau, tiada yang lain. Amin. Ada bagiku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Amin, Jesus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya.
saat kami tak berdaya Tuhan. Tangan kuat-Mu yang selalu menopang kami. Selain Kau tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi Tuhan. Kami seperti orang dungu yang tidak mengerti akan rancangan-rancangan. Sedikit lagi kami melakukan kesalahan. Dan kami membela diri kami tanpa sadar bahwa kami yang sesungguhnya yang menjauh daripada Tuhan. Seringkali kami sayang diri dan berpikir Tuhan tidak mengasihi kami. Padahal kamilah yang tidak mengerti tentang kebaikan Tuhan. Seringkali ketika kami melihat di luar sana, kenapa orang lebih baik dari saya? Sesungguhnya karena kami tidak mengerti bahwa Engkau menyimpan kebaikan-Mu yang Engkau siapkan bagi orang yang takut akan Engkau. Seringkali kami bertanya, kenapa kami diperhadapkan dengan tekanan dan persoalan? Padahal kami sendiri yang tidak mendengarkan suara-Mu sejak awal ketika kami mengiringi Engkau. Bapa di surga, kami buka hati kami untuk masuk di dalam pengertian demi pengertian yang baru. Hati kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan kebaikan-Mu siang dan malam. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita bangun dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Sedikit lagi waktu, saudara, bahwa waktu Tuhan itu selalu akan menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kita, walaupun kita selalu tidak mengerti. Saudara, kita hari ini akan belajar tentang pemahaman kita dengan Tuhan yang lebih banyak diwarnai dengan kesalahpahaman. Manusia itu cenderung menyakiti diri sendiri, cenderung menyalahkan diri sendiri, cenderung menyalahkan orang lain, padahal pikirannya yang belum sepaham dengan pengertian Tuhan. Kita kadangkala cemburu tanpa alasan. Sesaat lamanya kita merasa kita hebat, kita merasa kita sudah setia dengan Tuhan. Dan tiba-tiba kita dikejutkan dengan kenapa orang lain nasibnya lebih baik dari kita. Kenapa ada orang lain yang jauh lebih diberkati dari kita? Kenapa orang yang hidup di luar Tuhan jauh lebih kelihatan menikmati hidup karena mereka tidak berawas-awas dengan kehidupan mereka, mereka tidak merasa harus bertanggung jawab dengan kelakuan mereka. Kecemburuan manusia menguasai pikirannya selama kita tidak mengenal Tuhan. Kecemburuan itu hanya diserang kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang mengenal Tuhan akan konsisten dan setia. Saudara, konsisten ini sulit. Konsisten ini berat. Melakukan sesuatu yang sama setiap harinya dan tetap didapati kuat di dalam Tuhan itu tidak mudah, saudara. Karena kecenderungan manusia itu lebih suka dengan drama, lebih suka dengan dinamika. Hari ini saya kuat, besok saya lemah dulu supaya saya merasakan arti hidup. Dan kadangkala ketika kita lemah, tanpa sadar kita sudah menuju kepada suatu tempat yang sebenarnya menjauhi Tuhan. Dan tiba-tiba kita kaget. Kenapa saya sudah sejauh ini? Dan ternyata saya kenapa ditimpa oleh kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Hebatnya, Tuhan selalu meluputkan kita di tengah-tengah tekanan dan persoalan. Tetapi kita yang tidak sadar bahwa kemalangan itu yang kita buat karena kesalahan kita sendiri. Ini yang saya mau katakan. Bahwa perspektif manusia seringkali salah. Merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri yang sudah melakukan yang paling baik. Dan selalu saja di setiap saat Tuhan menyadarkan kita, hey, hello, wake up. Ini tidak benar, saudara. Mari di masa-masa yang baik ini kita mengerti kehendak Tuhan. Dan semakin kita memahami bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih, Tuhan tidak pernah salah. Yang harus kita rubah adalah cara pandang kita, kecemburuan kita, sayang diri kita, kelemahan kita, ya, santuinya kita, bodoh amat, ya. Orang percaya kadang santuy, ya, santuy itu melakukan segala sesuatu dengan santai dan gak peduli apa kata orang, padahal dia sudah menjauh dari perspektif Tuhan.
Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana sih orang fasik itu orang benar kadang merasa hidup sudah paling benar, kemudian dia cemburu dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, saudaraku. Pujian tadi berkata, selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, engkau gunung batuku dan bagianku, engkau tetaplah Allah selama-lamanya. Pujian ini ditulis oleh Bani Asaf, saudaraku. Eh, Satu kelompok pemuji penyembah Tuhan yang melayani secara full di dalam pelayanan. Dan ternyata ada saatnya di mana dia bertanya-tanya, apakah sia-sia saya setia dengan Tuhan? Apakah sia-sia saya takut akan Tuhan? Sementara di luar sana ada orang fasik yang kelihatan hidupnya jauh lebih baik. Saudara, kecemburuan itu terjadi di dalam diri Bani Asaf, hamba Tuhan yang full melayani Tuhan. Hamba Tuhan yang kehidupannya siang dan malam memuji, menyembah Tuhan. Di sini kita lihat bahwa sehebat-hebatnya manusia di dalam melayani, seringkali hati kita salah. Seringkali hati kita tergelincir dengan pengharapan yang salah, cara pandang yang salah, perspektif yang kita pikir benar. Namun di titik itu Bani Asaf juga kemudian mengalami pengertian ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSCC, kita akan belajar Mazmur 73 hingga Mazmur 77. Please like, comment, share, and subscribe for more videos. Sebelum kita lebih lanjut lagi saudara, untuk merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Gracia Hope Compassion Channel bisa terus bertumbuh dan berkembang lewat dukungan doa Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar Mazmur 73 hingga 77, kecemburuan pada orang yang berhasil di luar Tuhan. Ya, kecemburuan kepada orang yang berhasil di luar Tuhan. Ternyata saudara, ada orang juga yang berhasil di luar Tuhan. Nah, ini yang kita perlu luruskan. Berhasil itu menurut pandangan manusia dan berhasil menurut pandangan Tuhan itu beda. Berhasil menurut pandangan manusia itu berbicara soal pencapaian demi pencapaian. Pencapaian dalam bentuk prestasi, pencapaian dalam bentuk finansial, pencapaian dalam bentuk kecantikan, kemolekan, pencapaian dalam bentuk penguasaan harta, penguasaan ruang lingkup, penguasaan area yang begitu banyak. Ya, saudaraku, bangsa Asyur juga pernah menguasai area-area. Bangsa Persia pernah menguasai 127 negara bagian. Ya, bangsa Yunani, bangsa Romawi menguasai banyak area. Bangsa Babel, orang Kasdi menguasai banyak area. Tetapi mereka dikatakan bukan orang-orang yang berhasil dalam cara pandangnya Tuhan. Ketika kita salah di dalam memahami perspektif keberhasilan, disitulah titik kelemahan dan kejatuhan kita. Seorang anak Tuhan yang sekalipun siang dan malam melayani Tuhan bisa mengalami serangan kecemburuan. Kecemburuan pada orang-orang yang di luar Tuhan, yang kelihatannya berhasil. Sekali lagi saudara, kita perlu benar dulu cara pandang kita tentang keberhasilan. Bahwa di luar Tuhan, itu bukan keberhasilan yang benar. Hanya di dalam Tuhan, itulah keberhasilan yang benar saudara. Mazmur 73 hingga 77 berisi tentang berbagai macam mazmur yang diungkapkan oleh Bani Asaf. Bani Asaf ini hidup pada zaman raja-raja Yehuda yang jatuh bangun di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bani Asaf itu hidup di dalam masa-masa pemerintahan raja-raja, ada raja-raja yang hebat, ada raja-raja yang setia, ada raja-raja yang mengalami kejatuhan, dan ada raja-raja yang setia, tapi sekalipun mereka dalam kesetiaan, dampak dari dosa-dosa nenek moyang itu terus terbawa. Sehingga mereka hidup di dalam ketenangan, lalu kadang kemudian diserang oleh bangsa Asyur, kadang mereka mengalami kemenangan, kemudian mereka diserang lagi oleh bangsa yang lain. Dan seolah-olah saudara mereka itu adalah satu buah bangsa yang
sedia diterpa dengan peperangan. Nah, kalau kita sudah mempelajari tentang kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan izinkan terjadi itu akibat dari kelalaian dari orang raja dan para penduduk Israel, penduduk Yehuda yang hidup menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang mereka tidak menyadari. Mazmur Bani Asaf mengungkapkan keadaan mereka pada waktu itu yang merasa tekanan demi tekanan, yaitu kenapa Tuhan izinkan serangan dari bangsa lain. Bangsa lain yang kelihatannya mereka berkemenangan dan berhasil. Bangsa-bangsa lain yang kemudian bangsa yang juga mengerat emas yang ada di rumah baik, yang ada di rumahnya Tuhan. Kemegahan mereka yang dulu ada pada zaman Salomo, itu emas-emasnya dikerat dan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu yang terjadi pada zaman itu. Dan rintihan dari pelayan-pelayan Tuhan yang setia di rumah Tuhan, setia menjaga peribadatan, salah satunya adalah Mazmur Bani Asaf. Mereka yang menjaga peribadatan, mereka yang menjaga supaya di dalam bait suci tetap ada pujian dan penyembahan, mereka kaget, mereka syok. Kami udah setia di dalam rumah Tuhan. Tetapi di luar sana, kenapa masih Tuhan izinkan ada serangan-serangan musuh bagi bangsa kami, bangsa Yehuda? Itu sebuah pertanyaan. Seseorang yang berjaga-jaga di dalam rumah Tuhan, yang sudah dengan segenap hati menjaga rumah Tuhan. Tetapi kenapa bangsanya masih mengalami serangan-serangan oleh orang yang kelihatannya berhasil dalam kehidupan mereka? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, perspektif Bani Asaf ternyata adalah perspektif yang sempit, perspektif yang kecil. Ruang lingkup mereka hanya di dalam rumah Tuhan, hanya di dalam bait suci. Yang mereka tahu, saya sudah melakukan yang terbaik. Yang mereka tahu, saya sudah setia memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi mereka tidak menyadari, pikiran Tuhan adalah pikiran yang besar. Pikiran Tuhan adalah pikiran yang mega. Pikiran yang perspektifnya luas di dalam melihat. Sekalipun ada orang-orang yang menjaga kekudusan dari bait suci, katakan masih ada di antara bangsamu yang memberikan penyembahan-penyembahan berhala. Masih ada di antara kawanan bangsamu yang tidak setia dengan Tuhan. Dan aku harus mengizinkan terjadi bagaimana bangsa yang kusayangi, bangsa yang kukasihi ini kemudian diserang oleh bangsa lain supaya engkau sadar bahwa engkau perlu takut akan Tuhan. Itulah pesan Tuhan yang secara pikirannya yang besar. Nah, Bani Asaf ini tidak mengerti. Yang dia tahu, saya sudah setia. Yang dia tahu, saya sudah melakukan yang benar. Itu sebabnya di dalam Mazmur 73 berbicara tentang pergumulan dan pengharapan, tentang kecemburuan kepada orang-orang fasik, kecemburuan kepada orang-orang yang di luar Tuhan, tapi kenapa kelihatan berhasil. Mazmur 74 berbicara tentang nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Saudaraku, bait suci itu dipenuhi dengan berbagai macam keindahan. Bahkan perabot-perabot yang ada di dalamnya, itu perabot-perabot yang terdiri dari emas dan perak, saudara. Bahkan kalau istana Raja Salomo itu dilapisi dengan emas, saudara. Nah, nyanyian pengajaran Asaf mengatakan, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Saudara, kalau kita berpikir sempit, seringkali yang ada di pikiran dan otak kita adalah menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita berpikir menurut kacamata firman Tuhan, memang Tuhan sudah menegur bangsa ini berulang-ulang. Kembalilah kepada kasih-Mu, sebagaimana ketika Daud hidup menyembah Tuhan. Tapi mereka tidak paham. Makanya saudara, pertobatan itu harus pertobatan yang sejati. Kalau setengah-setengah, sebenarnya tanpa kita sadar masih ada Tuhan mau menegur kita. Cuman kita pikir, saya sudah melakukan perubahan sikap kok, tapi sedikit. Tuhan mau more of you untuk lebih lagi menyelami kehendak Tuhan. Bangsa Yehuda sudah melakukan penyembahan di dalam rumah Tuhan. Di luar sana masih ada orang-orang yang mempercayai penyembahan-penyembahan patung-patung karena bukit pengorbanan tidak semua itu dimusnahkan. Sekalipun Raja Asa, sekalipun Raja Yoas,
Raja Yosafat, itu Yoahas, banyak yang sudah melakukan pembaharuan di bangsa Yehuda, juga di bangsa Israel. Tapi itu nggak cukup. Yang saya mau katakan semua, perubahan setengah-setengah nggak cukup. Ketika kita biarkan area hati kita dipenuhi Roh Kudus, tetapi di ruangan hati kita masih tersisa keputusan-keputusan yang tidak memuliakan hati Tuhan. Tuhan ingin kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 74 berkata, lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Ya saudara, siapa suruh kalau ada ruangan-ruangan dalam hati kita yang masih engkau izinkan musuh bisa masuk, musuh bisa menyerang. Engkau sudah di dalam rumah Tuhan, tapi area hatimu yang kepahitan masih kau pertahankan. Kau sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi ternyata hanya setengah-setengah. Engkau masih biarkan areamu dimasuki oleh roh percabulan, ya, hawa nafsu, mendua hati. Masih caramu berpikir tentang Tuhan, masih cara pikir egois. Seperti Petrus, ketika Yesus pengen mengatakan saya akan mati di kayu salib, Petrus katakan jangan Tuhan, karena dia pikir dengan pikiran manusia bahwa keselamatan itu ada secara daging. Lawan-lawanmu mengaum dan mendirikan panji mereka sebagai tanda. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus. Saudara, apakah hal ini yang terjadi demikian? Sesungguhnya di dalam perspektifnya Tuhan, dia berkata ini harus terjadi untuk membuat engkau berbalik. Ini harus terjadi untuk membuat kita berbalik. Nah, saudara yang diberkati, di dalam keseriusan kita dengan Tuhan, kita pasti akan menemukan jawaban. Ada satu pengakuan dari Bani Asaf pada ayat 12-13, namun engkau ya Allah, ya Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkau lah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas air. Memang saudara, walaupun kita di dalam tekanan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah bermaksud itu, tapi dia adalah Tuhan yang di masa lalu dia sudah menolong kita. Hari ini juga pasti tolong. Sebab penting belajar firman untuk mengingat semua kebaikan Tuhan. Mazmur 75, Allah adalah hakim yang adil untuk memimpin di dua menurut lagu. Jangan memusnahkan Mazmur Asaf. Jadi hamba-hamba Tuhan yang selalu berdiri di rumah Tuhan, mereka selalu menyerukan hal-hal yang ingin melakukan pembelaan bagi bangsa mereka. Tuhan jangan musnahkan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 76, Allah hakim segala bangsa untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Asaf. Sekali lagi Asaf. Nyanyian Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Dia terkenal di suku kerajaan Israel Selatan, dia juga terkenal di kerajaan Israel bagian utara. Jadi di kedua bangsa ini mereka meninggikan nama Tuhan. Tapi masih ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Kamu harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka masuk di dalam pegulungan. Mazmur 77 perbuatan Allah di masa lampau untuk memimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Asaf sekali lagi. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Mari kita bandingkan saudara kitab Mazmur dan kitab 2 Samuel atau kitab 1 dan 2 Raja-Raja atau kitab 1 dan 2 Tawarik. Saudara, kita tahu waktu kita belajar tentang kitab Samuel, Raja-Raja, dan Tawarik, di mana sesungguhnya apa yang Tuhan izinkan terjadi semata-mata untuk mendorong umat Israel dan Yehuda kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi sama sekali tidak benar kalau di dalam ayat 7 dan 8 ini bahwa apakah Tuhan menolak untuk bermurah hati lagi? No, bukan karena Tuhan menolak untuk bermurah hati. Tapi Ia hanya ingin membuat kita ngerti. Kamu jangan dong hidup di luar Tuhan. Kamu jangan dong
menyembah Tuhan yang lain. Kamu jangan dong menyembah Tuhan yang berbeda dengan engkau. Saudara, saya seringkali sharing dengan orang-orang yang saya pikir mereka suka. Ternyata hanya luarnya saja mereka berkata seperti ini. Saya seringkali nggak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Saya sendiri tidak tahu bagaimana harus setia dan konsisten dengan Tuhan. Memang ternyata menilai jangan hanya, tapi kita harus lihat kedalaman hati seseorang. Kesetiaan dengan Tuhan itu tidak semua orang bisa konsisten. Tidak semua orang bisa seperti Raja Asa. Bahkan Asa memecat neneknya sendiri sebagai ibu suri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan terlalu banyak menuntut? Tidak, saudara. Karena apa yang kita terima jauh lebih banyak daripada apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 73 itu ada berbicara tentang kecemburuan. Bani Asaf. Bani full timer. Orang yang hidup di rumah Tuhan. Kalau kita berbicara orang yang full timer, kenapa saya bilang full timer? Bani Asaf, ya, mati hidupnya itu harus di dalam bait suci, melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi penyanyi, pemuji. Nah, kalau kita lihat hanya dari luar saja, wah hebat ya mereka pemuji penyembah. Kalau kita lihat di YouTube, wah orang-orang ini setiap kali menyembah, orang-orang lain rebah. Setiap kali mereka menyembah, orang-orang lain itu mengalami sesuatu. Mereka nggak tahu. Orang-orang yang full timer di dalam Tuhan, full heart di dalam Tuhan, full melayani Tuhan, mereka juga digodok hatinya. Ada pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Latar belakang Mazmur 73, Bani Asaf, seorang yang full timer, full heart, full melayani Tuhan. Ternyata cemburu, saudara. Saya pernah menjadi seorang full timer di gereja kami. Ada benar kecemburuan itu. Pertama kecemburuannya begini. Saya melihat saya itu capek di dalam pelayanan itu. Di luar sana kayaknya ada kebebasan sedikit. Karena kalau kita full timer ya saudara, waktu kita penuh hanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan Tuhan. Dan kita cemburu di luar sana, kita hidup hanya dari kasih karunia Tuhan. Tapi di luar sana mereka bisa bebas bekerja. Mereka bisa bebas mencari nafkah. Mereka bisa mendapatkan bebas lebih daripada yang kita inginkan. Dibandingkan dengan kita yang kasih karunia Tuhan. Kecemburuan itu terjadi saudara. Dan kecemburuan itu terjadi begini. Aduh, kalau di luar sana orang itu bisa lega sedikit ya. Bisa ada kesenangan sedikit. Ya having fun lah, dikit-dikit lah. Kalau kita kayaknya enggak. Kita harus terus konsisten dengan itu. Itu kecemburuan itu terjadi. Jahat ya pikiran manusia. Kecemburuan itu terjadi kepada kemakmuran orang-orang fasik. Kok mereka lebih berduit? Kok mobil mereka lebih mewah? Karena mereka lebih bebas mencari. Karena mereka fokusnya istilahnya begini. Sekularisme. Mereka sekuler, bebas cari uang, bebas cari duit, fokus mereka di kerjaan. Beda sama kita yang fokusnya di merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tapi mereka fokusnya di cari uang. Jadi kayak bebas begitu, saudara. Akhirnya mereka makmur. Nah kita gimana dengan full time? Kita hidup dari kasih karunia orang. Orang Lewi pada waktu itu menerima kota yang diberikan. Mereka menerima makanan yang diberikan. Mereka menyantap makanan yang hanya di rumah Tuhan. Di luar itu mereka nggak boleh hidup yang terkungkung. Tapi ternyata mereka lah orang yang memelihara api Tuhan siang dan malam di baitnya Tuhan. Tapi cemburu dengan kemakmuran orang fasik. Cemburu orang bisa berbuat jahat. Ternyata orang-orang di dalam Tuhan cemburu. Kok saya nggak bisa berbuat jahat ya? Pengen rasanya jatuh dikit aja. Pengen rasanya mengalami kejatuhan dikit aja seperti mereka. Di dalam urusan dosa pun orang-orang di dalam Tuhan tuh cemburu. Saya pengen juga dong merasakan gini dikit. Saya pengen juga dong merasakan korupsi dikit. Saya pengen juga dong begini. Jadi ada kecemburuan supaya saya tuh bisa menikmati itu juga. Nah, kecemburuan ini terjadi di dalam hati Bani Asaf. Kecemburuan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahwa kenapa mereka hidup tidak mengenal Allah, tapi mereka kelihatan berhasil. Mereka yang tidak berbakti kepada Allah, mereka yang tidak takut akan Tuhan, tidak seperti kami.
siang malam mempersembahkan persembahan ukupan, tapi diserang oleh bangsa-bangsa Asyur. Bangsa-bangsa itu yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa-bangsa Babel yang mencuri, bukan mencuri, merebut eh, perabot-perabot yang ada di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara ini berkati. Mazmur Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi dikatakan, ya sia saya mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi dia menyadari di ayat 15, 16, 17, 18, 19, 20, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya itu, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ternyata sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, tidak ada orang fasik yang betul-betul hidup dalam kesuksesan pada masa kekekalan. Karena sampai aku masuk di tempat kudus, aku memperhatikan kesudahan orang-orang yang tidak tempat licin ditaruh oleh Tuhan. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Dan Asaf kemudian mengerti. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ternyata saya dipegang Tuhan. Ternyata dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Sesaat lamanya, orang benar seperti seolah-olah dalam penderitaan, yang terjebak dalam kecemburuan. Tapi ternyata, kalau kita memandang di dalam kekekalan, Tuhan akan angkat dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang. Hati-hati di dalam bertanya-tanya, saudara. Kalau kita akan menemukan jawaban, kita akan kaget. Ternyata Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa dengan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian, tetaplah Allah. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jangan cemburu dengan orang fasik, karena mereka pasti binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Nah, salah seorang penafsir menjuluki Mazmur ini sebagai Mazmur pengakuan, sebagai pengakuan yang jujur dari pemimpin musik dari Imam Lewi yang cemburu karena kemakmuran orang fasik dan sampai tawar hati, bahkan hampir murtad, pengen mundur pada Allah dan hampir mundur dari pelayanan sebagai imam musik di bait Allah. Ada berapa banyak orang, saudara, yang kemudian banyak mengundurkan diri? Berarti dia sedang diserang. Perspektifnya, cara pandangnya tentang Tuhan sedang diserang. Orang-orang yang memilih untuk mundur, orang-orang yang memilih untuk tawar hati, orang-orang yang memilih untuk iri hati dengan orang yang lebih makmur. Amsal 23 ayat 17 dikatakan, janganlah iri hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Amin. Iri kok kepada orang berdosa. Harusnya kita cemburu rohani kepada orang yang imannya lebih hebat. Tapi kalau kita cemburu kepada orang yang hidup di luar Tuhan, cemburu kenapa dia bebas melakukan dosa, akhirnya karena kita cemburu dengan hal itu, kita juga pengen cicip. Saya pengen cicip dosa. Saudara, jangan hatimu iri pada orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan. Jangan cemburu dengan orang yang berhasil di luar Tuhan. Tapi cemburulah kepada mereka yang berhasil dalam Tuhan, supaya engkau upgrade rohanianmu. Karena masa depan tuh sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Penghiburan dari Tuhan itu merupakan janji. Nah, kalau kita nggak percaya, sia-sia dong kita percaya dengan Tuhan, sia-sia dong kita beriman, saudara. Asaf terjebak dengan lebih memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang sementara dengan mata jasmani. Kondisi hatinya tertekan berat, sehingga timbul ragu, iri, dan cemburu. Kalau orang di luar Tuhan memiliki rasa iri, ragu, dan cemburu itu wajar, saudara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita keep ini perasaan cemburu, kita keep ini perasaan ragu. Bagaimana, saudara? Bagaimana Asaf sadar dan keluar dari kekeliruannya? Cara pandangnya yang duniawi itu dengan berubah dengan memiliki cara pandang kekekalan. Orang benar sesungguhnya dalam pemeliharaan. Amin. Percaya dong. Kita dipelihara dong. Sekalipun mungkin ada banyak hamba Tuhan yang masih gojek ya. Tapi dia berusaha jaga imannya. Dikatakan begini,
Ibu Pris, ya kalau lagi nggak melayani, saya ngejek loh. Dan saya layani dengan Injil orang-orang yang ejek. Saudara, kadang untuk mengkeep iman kita, memang kadang-kala kita terjebak harus hidup sederhana, harus hidup pas-pasan, atau harus hidup menjaga iman kita. Jangan cemburu, karena dalam pemeliharaan Tuhan, orang benar itu pasti akan ditolong Tuhan. Yakin ya, saudaraku? Di sini kita belajar tentang perspektif kita tentang Tuhan. Ini membuat saya, apa ya, saudara, terharu dengan kebaikan Tuhan. Saya terharu dengan kebaikan tuh begini. Waktu kita pelajari 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, itu bagaimana awalnya bangsa Israel itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Lalu mereka meminta raja, seperti yang mereka mau. Tuhan katakan, ini kau sudah minta raja, aku berikan kepadamu. Tapi konsekuensinya ada pada kamu, yaitu kau harus mengikuti raja yang kau pimpin. Nah, karena mereka pilih raja, jadi apa yang diperbuat raja itu berdampak ke mereka. Mereka ketika rajanya menyembah berhala, mereka ikut-ikutan. Nah, ketika raja mereka berbuat kesalahan, satu bangsa pun kena. Kalau Tuhan murka kepada raja, yang kena itu bangsa itu. Dan ketika Tuhan berulang-ulang menegur bangsa Israel dan bangsa Yehuda, ternyata ada banyak yang tidak memahami. Makanya saudara, kalau orang memiliki cara pandang Tuhan itu mahal. Di luar sana ada banyak orang tuh nggak ngerti dengan maksud Tuhan, nggak ngerti. Tuhan izinkan terjadi ini karena supaya kita berubah, tapi nggak ngerti. Itulah cara pandang pengertian manusia terbatas. Harusnya mereka sudah tahu ketika Nabi itu berulang-ulang menegur, karena kamu jauh dari Tuhan, karena kamu jauh dari Tuhan. Itulah akibatnya kenapa kamu diserang oleh bangsa-bangsa. Jadi di kitab Hakim-Hakim siklus kejatuhan itu ulang-ulang terjadi. Tapi itu manusia ulang-ulang terjadi. Dan Tuhan sudah berulang-ulang kali memperingatkan, namun manusia tidak selalu dapat memahami maksud Tuhan. Jangankan orang yang di luar Tuhan, orang yang di dalam Tuhan. Mazmur Asaf ini menunjukkan orang yang sudah setia di dalam Tuhan itu nggak ngerti. Tanpa Tuhan kita memang tidak dapat memahami maksud dan cara pandang Tuhan. Pada akhirnya kita akan menyerah dengan waktu dan proses yang akan mengubah cara pandang manusia. Saya melayani dalam penggembalaan di sebuah gereja, saudara. Dan seringkali saya harus kemudian menyampaikan firman Tuhan. Setelah disampaikan, saya harus hold hati saya untuk dengan sabar untuk menunggu bahwa apa yang kita sampaikan nggak selalu orang bisa ngerti. Apalagi Tuhan ya, saudara. Betapa sabarnya Tuhan. Kita itu yang bodoh ini selalu aja melawan dan nggak ngerti. Kita aja manusia seringkali merasa, saya sudah bagikan, kenapa nggak ngerti-ngerti, saudara. Dan inilah, pada akhirnya kita akan berproses dengan waktu dan proses yang akan mengubah cara pandang. Bangsa Israel pada waktu itu berpikir kenapa Tuhan meninggalkan kita. Mereka nggak ngerti sampai akhirnya waktu dan proses itu membuat mereka memiliki pengalaman yang pahit. 70 tahun dibuang di pembuangan. Dan di kitab Maleakhi ratusan tahun mereka tidak menerima firman Tuhan. Karena kita gagal memahami waktu Tuhan, kita harus menyerah terhadap waktu dan proses. Jadi istilahnya gini, terserah kamu. Kalau kamu terus tidak mau memahami maksud Tuhan, kamu akan semakin lama di area itu. Area di mana kamu nggak ngerti. Tapi ketika kamu berproses dan kemudian kamu akhirnya mengerti, saat nanti kamu akan melihat dan mengerti. Tuhan sabar, saudara. Kita yang ngeyel, keras kepala. Asaf dipulihkan setelah depresi rohani dan komitmen untuk tetap dekat dengan Allah dan menjadi saksi. Perspektif, saudara. Seseorang bisa mengalami kemenangan tergantung bagaimana cara pandangnya. Jangan cemburu dengan orang yang berhasil dalam hidup, tapi kenalilah Tuhan Allah. Ayat 21 hingga ayat 28. Kemudian Asaf sadar bahwa dia sangat terbatas ternyata memahami kedaulatan Tuhan. Dan dia memutuskan untuk tetap taat beribadah kepada Tuhan. Saudara, sekalipun kita nggak ngerti, tetap setia ya beribadah.
Karena itu kita diciptakan pikiran kita nggak sama dengan pikiran Tuhan, terbatas saudara. Apalagi setelah kita makan buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat yang sudah dikecap oleh Adam dan Hawa ya saudara. Itu adalah saat dimana kita tuh terlalu banyak berpikir yang baik dan yang jahat, terlalu banyak filosofi. Saking banyaknya filosofi pikiran kita itu pikiran kita sendiri yang main. Yang kedua, Asaf sadar tujuan hidupnya adalah merindukan Allah, baik di bumi dan di surga. Bukan materialisme atau hedonisme. Kalau kita pikir tentang kekayaan yang datang, padahal akhir hidup mereka itu ada di tempat-tempat licin dan kebinasaan. Kita nggak bisa iri dengan apa yang dimiliki orang. Kita belajar mencukupkan diri. Asal oleh makanan dan pakaian cukuplah itu yang Tuhan dalam kehidupan. Amin. Tujuan hidup kita itu merindukan Allah, merindukan Tuhan. Ketika kita benar pikiran kita di sini, maka segala sesuatu akan baik-baik aja. Amin. Kalau kita nggak makan enak, tetap kita bahagia karena Tuhan is the best. Amin. Yang ketiga, Asaf kemudian sadar dari depresi rohaninya bahwa kesakitan dan kematian itu tidak bisa memisahkan dirinya dengan Tuhan. Dan ini yang jauh lebih baik, saudara. Mungkin engkau bisa makan enak di dunia ini, tapi kalau engkau hidupnya jauh dari Tuhan, engkau sebetulnya nggak ngerti bahwa orang yang makan enak ini, hidupnya jauh dari Tuhan itu lebih susah, lebih siksa hatinya. Selama dia tetap tak dan setia, ayat 26, Paulus berkata, bagiku hidup dengan Kristus mati adalah keuntungan. Asaf kemudian sadar dekat dengan Allah adalah kesukaan dan perlindungannya adalah Allah, supaya dia menjadi. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa orang benar dalam pemeliharaan Allah. Amin. Jangan cemburu, jangan juga karena cemburu engkau ingin mengecap dosa, atau karena cemburu engkau yang sudah dimenangkan pengen balik lagi ke dosa, atau ketika engkau sudah di dalam Tuhan karena engkau cemburu pengen lagi hidup di dalam fluktuasi kehidupan yang naik turun. Karena engkau cemburu, engkau mau keluar dari zona Yesus, engkau mau ke zona yang menantang, yaitu jatuh dalam dosa. Karena engkau cemburu, engkau yang penghasilannya pas-pasan tapi sukacita dalam Tuhan, pengen yang lebih lagi, akhirnya apa yang engkau raih di luar itu membuat engkau terjebak dengan ikatan dosa finansial. Mari kita satu dalam doa saudara, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, selain Engkau tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi. Jiwa kami habis lenyap Tuhan karena merindukan pelataran-Mu, dan kami tidak mengerti bahwa dengan mata kami melihat orang di luar Tuhan bisa lebih berhasil kehidupannya. Padahal sesungguhnya mereka juga merasakan tidak damai sejahtera ketika hidup bukan dengan hasil yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Saudara, kami mau berkata kepada diri kami, stop. Stop untuk cemburu. Stop untuk berpikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Stop bersikap seperti Petrus yang berpikir dengan pikirannya sendiri bukan dengan pikiran Allah. Karena ketika kami berpikir bukan dengan pikiran Kristus, bukan dengan pikiran kebenaran, kami jatuh di dalam dosa. Bapak kami berdoa, perspektif kami ubahkan. Ketika kami melawan, waktu akan berproses dengan kehidupan kami. Pada akhirnya, kami akan lama sekali bisa mengerti. Kami tidak mau. Kami tidak mau Tuhan. Biarlah saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus dapat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat lebih lagi mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Kristus, tidak di luar Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, selain Kau tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi ini. Selain Kau tidak ada yang kami utamakan di luar Tuhan. Dan kami tidak mau cemburu dengan orang lain. Kami sadar bahwa kefasikan akhirnya menuju kebinasaan. Tapi orang benar akan hidup dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka yang rindu dan mengasihi Tuhan, yang mau hidup dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka yang full-timer, mereka yang menjadi penginjil sepenuh waktu, mereka yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka dan kami semua hidup berbenah dalam Tuhan, kesungguhan dengan Tuhan itu akan membuat kami ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kami percaya. Kami dikasihi, kami dalam pemeliharaan Tuhan, kami dalam rencana Tuhan, dan Engkau tidak biarkan kami. Tapi Engkau terus proses kami menjadi manusia yang lebih baik, manusia ilahi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Dalam sahabat GCC, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.